Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Givari Ahmad Fahrezi dengan NIM 40030525650179 kelas Bangunan Gedung 2 angkatan 2025 bidang studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dan penerapan skala dalam proyek konstruksi, yang merupakan bagian dari mata kuliah Ilmu Ukur Tanah, dosen pengampu Insinyur Tri Susanto, ST.MT. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian skala, jenis-jenis skala, contoh perhitungan skala, serta penerapan skala dalam kasus gambar konstruksi. Nah, yang pertama adalah pengertian skala. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Dalam gambar teknik, skala sangat penting karena objek konstruksi biasanya berukuran besar sehingga tidak mungkin digambar dengan ukuran sebenarnya di atas kertas. Oleh karena itu, digunakanlah skala sehingga ukuran objek dapat diperkecil atau diperbesar tetapi tetap mempertahankan proporsi yang sama. Format skala biasanya ditulis dengan bentuk 1:n. Artinya, satu satuan pada gambar mewakili n satuan pada kondisi sebenarnya. Sebagai contoh, jika digunakan skala 1:100, maka 1 cm pada gambar mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya. Yang selanjutnya adalah jenis skala, tipe skala dalam gambar teknik. Yang paling umumnya yaitu ada tiga jenis. Yang pertama adalah pembesaran, pengecilan, dan numerik. Mari kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah skala pembesaran, yaitu skala yang membuat gambar menjadi lebih besar dari ukuran sebenarnya. Skala ini biasanya digunakan untuk objek yang sangat kecil agar detailnya bisa dilihat dengan jelas. Contohnya adalah skala 2:1, yang berarti ukuran pada gambar dua kali lebih besar dari ukuran sebenarnya. Yang kedua adalah skala pengecilan. Skala pengecilan yaitu skala yang membuat ukuran gambar menjadi lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Skala ini paling sering digunakan dalam gambar bangunan. Sebagai contoh, adalah skala 1:50, 1:100, atau 1:500. Jenis skala ini paling sering digunakan dalam tipe gambar teknik arsitektur maupun teknik sipil. Yang ketiga adalah skala numerik, yaitu penulisan skala dalam bentuk perbandingan angka, seperti 1:100 atau 1:200. Skala ini menunjukkan hubungan langsung antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Nah, tadi kita sudah mengenal jenis skala. Sekarang adalah rumus dasar skala. Untuk melakukan perhitungan skala, kita menggunakan rumus dasar skala. Secara umum, skala merupakan perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Seperti yang dilihat dalam materi ini, yaitu jika skala sama dengan panjang gambar dan panjang nyata atau panjang sebenarnya, yang sering ditulis sebagai 1:n dengan n sama dengan panjang nyata atau dibagi atau panjang gambar. Dan adapun rumus turunannya yaitu ukuran sebenarnya sama dengan ukuran gambar dikali n dan ukuran gambar sama dengan ukuran sebenarnya dibagi n. Dari rumus tersebut, kita menentukan ukuran sebenarnya jika ukuran gambar diketahui atau menentukan ukuran gambar jika ukuran sebenarnya diketahui.
Hal yang penting dalam perhitungan skala adalah memastikan satuan yang digunakan sama. Misalnya sentimeter dengan sentimeter dan meter dengan meter. Selanjutnya adalah contoh menghitung ukuran skala, yaitu yang pertama adalah menghitung ukuran sebenarnya. Contoh yang pertama adalah menghitung ukuran sebenarnya dari sebuah gambar. Diketahui pada gambar seatline digunakan skala 1:200. Jika panjang jalan pada gambar adalah 7,5 cm, berapakah panjang sebenarnya di lapangan? Nah, untuk mencari ukuran sebenarnya, alangkah baiknya kita mengubah gambar, mengkonversi dari eh, alangkah baiknya kita mengalihkan skala dari 200 menghasilkan 1.500 cm. Nah, ketika kita telah merubah sentimeter, apabila kita ingin merubah mengkonversi ke meter, maka kita tinggal bagi 100, yang ini menjadi 15 meter. Yang kedua adalah contoh menghitung ukuran skala pada ukuran sebenarnya. Contoh berikutnya, diketahui panjang pondasi sebenarnya adalah 24 meter. Jika gambar dibuat dengan skala 1:500, berapa panjang pondasi pada gambar tersebut dalam hitungan sentimeter? Nah, di sini agar lebih mudah, kita mengkonversi satuan meter menjadi sentimeter, yaitu dari 24 meter menjadi 2.400 cm. Lalu, kita hitung dengan rumus skala sama dengan ukuran gambar dibagi ukuran sebenarnya. Lalu kita tinggal substitusikan 2.400 dibagi, eh, sorry di sini salah, harusnya 150 sama dengan 16 cm. Terus 150. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sekarang di sini adalah menentukan skala jika ukurannya telah diketahui. Nah, diketahui jarak dua kolom pada gambar adalah 3 cm. Jika jarak sebenarnya di lapangan adalah 6 meter, tentukan skala gambar tersebut. Nah, pertama, kita ubah dari meter menjadi sentimeter, yaitu dari 6 meter menjadi 600 cm. Lalu kita hitung dengan rumus skala, yaitu ukuran gambar dibagi ukuran sebenarnya, yang dimana jadi 3 dibagi 600 sama dengan 1/200 atau 1:200. Nah, selanjutnya adalah menentukan skala berdasarkan ukuran kertas. Selain dari ukuran objek, pemilihan skala juga harus menyesuaikan ukuran kertas gambar yang akan digunakan, mulai dari A4, A3, sampai A1. Nah, di sini ada sebagai contoh. Seorang drafter membuat sheet plan perumahan dengan ukuran lahan sebenarnya adalah 120 meter kali 80 meter. Tas gambar yang digunakan adalah ukuran A3. Pertanyaannya adalah, berapa skala gambar tersebut agar bisa masuk ke lembar kertas A3? Nah, karena ini gambar kerja teknik merupakan standar yang
ada bagian kop atau etiket gambar, yaitu sekitar 7 cm sampai 10 cm, mari kita ambil minimum yaitu 7 cm. Dengan ditambah dengan margin kiri 2 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing satu, yaitu sama dengan 3 cm. Nah, untuk menggambar secara efisien menggunakan skala yang gampang dibaca yaitu kelipatan 5. Di sini saya memakai skala 1:500. Di mana mari kita hitung tinggi efektif setelah dikurangi kop dan margin. Tinggi efektif yaitu menjadi 20,7 cm dan lebar efektif menjadi 39 cm. Nah, agar mudah, mari kita konversi dari satuan meter menjadi sentimeter. 120 meter menjadi 12.000 cm, 80 meter menjadi 8.000 cm. Nah, maka agar bisa lebih proporsional gambarnya di lembar kerja A3, maka dari itu kita bagi dengan 1:500, yaitu berarti menjadi 12.000. 12.000 dibagi 500 sama dengan 24 cm, dan lebar 8.000 dibagi 500 sama dengan 16 cm. Jadi, skala yang digunakan dalam gambar eh, sheet plan perumahan ini yaitu menggunakan skala 1:500. Nah, sekarang kita memasuki sebuah studi kasus denah rumah menggunakan skala 1:100. Pada gambar ini digunakan skala 1:100 dengan ukuran gambar sekitar 7 cm dikali dengan 12,5 cm. Nah, mari kita hitung dengan rumus ukuran skala, yaitu ukuran sebenarnya sama dengan ukuran gambar dikali skala. Karena kita memakai skala 1:100, maka 12,5 kita kali 100 sama dengan 1250 cm. Lalu kita konversi ke meter, yaitu menjadi 12,5 meter. Lalu lebar bangunan yaitu 7 kali 100 sama dengan 700 cm atau dikonversi menjadi 7 meter. Dan ukuran sebenarnya dari bangunan tersebut adalah 7 meter kali 12,5 cm. Maka luas bangunan tersebut adalah 7 kali 12,5 sama dengan 87,5 meter persegi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa sih skala tersebut saya pilih atau dipilih? Yang pertama, skala 1:100 digunakan karena merupakan skala yang paling umum digunakan pada gambar bangunan denah. Skala ini memberikan keseimbangan antara detail, gambar, dan ukuran gambar di kertas. Ada tiga faktor. Yang pertama, standar gambar teknik, yaitu skala ini lebih sering digunakan untuk denah rumah tinggal dan bangunan sederhana. Dan juga skala ini sebagai gambar kerja arsitektur, perizinan bangunan, serta gambar pelaksanaan di lapangan. Yang ketiga adalah keseimbangan antara detail dan keterbacaan. Skala 1:100 memudahkan untuk membaca sebuah bangunan baik detail maupun elemen-elemen yang ada di dalamnya, seperti simbol pintu, jendela, dan dinding, agar menjadi proporsional. Ketiga adalah efisiensi tata letak di kertas. Dengan ukuran bangunan 7 meter kali 12,5 meter, skala banding 100 ini memudahkan ditempatkan di atas kertas A3 atau A4 dan masih menyisakan ruang untuk dimensi dan keterangan. Lalu selanjutnya adalah dampak kesalahan dalam menggunakan skala. Kesalahan dalam membaca atau menentukan skala dapat menyebabkan berbagai masalah dalam proyek konstruksi.
Misalnya, kesalahan ukuran bangunan, kesalahan perhitungan material, serta ketidaksesuaian posisi elemen struktur. Selain itu, kesalahan skala juga bisa menyebabkan pemborosan biaya dan keterlambatan proyek. Nah, di sini ada hubungan skala dengan ketelitian pekerjaan di lapangan. Nah, skala juga berhubungan dengan tingkat ketelitian pekerjaan di lapangan. Semakin besar skala digunakan, misalnya 1:100, maka detail gambar akan semakin jelas, sehingga ukuran dapat dibaca dengan lebih akurat. Sebaliknya, jika menggunakan skala yang lebih kecil, yaitu seperti 1:500, maka detail gambar akan berkurang dan tingkat ketelitiannya semakin lebih rendah. Oleh karena itu, penggunaan skala dalam pekerjaan lapangan menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena kesalahan memilih skala bisa sangat krusial untuk proyek di suatu lapangan. Oleh karena itu, jika objek itu besar, maka kita menggunakan skala pengecil, dan jika objek itu kecil, maka kita menggunakan skala pembesar. Kesimpulannya adalah pemilihan skala yang tepat sangat penting agar gambar mudah dibaca dalam pekerjaan konstruksi di lapangan dan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Nah, terima kasih. Adapun sedikit analisis singkat berupa beberapa pertanyaan yang sering muncul secara umum mengenai materi skala ini. Yang pertama adalah, mengapa pemahaman skala sangat penting dalam proyek konstruksi? Nah, pemahaman skala sangat penting karena skala menjadi dasar dalam menerjemahkan ukuran pada gambar menjadi ukuran sebenarnya di lapangan. Tanpa pemahaman skala yang baik, gambar teknik dapat disalahartikan, sehingga ukuran konstruksi yang dibuat tidak sesuai dengan perencanaan awal. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apa sih resiko teknis dan finansial jika terjadi kesalahan interpretasi skala? Jika terjadi kesalahan interpretasi skala, risiko teknis yang dapat muncul antara lain adalah kesalahan dimensi bangunan, kesalahan posisi elemen struktur, serta ketidaksesuaian antara desain dan pelaksanaan. Selain itu, secara finansial, kesalahan tersebut dapat menyebabkan pemborosan material, pekerjaan ulang, keterlambatan proyek, bahkan peningkatan biaya konstruksi secara keseluruhan. Nah, sebagai kesimpulan, materi yang telah kita pelajari hari ini adalah skala merupakan bagian yang sangat penting dalam gambar teknik karena menentukan hubungan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya di lapangan. Dengan memahami konsep skala dengan baik, kita dapat membuat gambar yang akurat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan konstruksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.